Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina, semester 2, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Dalam mendukung program pemerintah Stay at Home, Study from Home, untuk memutus penyebar virus COVID-19. Meskipun di rumah, kami tetap memanfaatkan waktu kami untuk belajar mandiri. Tentu saja dengan bantuan dosen dalam kuliah daring, yaitu Ibu Dr. Dian Sudiantini, SPD, MPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang teori ekonomi makro dengan topik teori Keynesian dan Neo-Keynesian. Teori Keynesian adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris pada abad ke-20 yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peran penting. Kebangkitan ekonomi Keynesian menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, atau suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori Keynesian juga menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan peningkatan permintaan pada level ekonomi makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Inti dari ekonomi Keynes ini adalah untuk mengatasi masalah ekonomi krisis, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Dalam teori Keynes ini terdapat 3 pasar. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja, yang kedua pasar barang, dan yang ketiga pasar uang. Untuk yang pertama, menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel. Permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran sering terjadi. Dan yang kedua, yaitu pasar barang menurut teori Keynes. Pada pasar barang ini, Keynes menolak hukum C. Menurut Keynes, kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan permintaan ini terjadi apabila permintaan masyarakat akan barang atau jasa tidak cukup kuat. Untuk yang ketiga, yaitu pasar uang menurut teori Keynes. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang. Perbedaan teori Keynes dan teori klasik dalam hal uang adalah bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi,
di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Tetapi untuk dua faktor lain, Keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang juga ditentukan oleh faktor berjaga-jaga dan faktor spekulasi. Dan yang kedua, tentang teori neo-Keynesian. Pandangan mereka disebut Keynesian karena teori mereka merupakan determinasi pemikiran Keynes, dan disebut neo karena pemikiran Keynes tersebut diperbaharui berdasarkan penelitian empiris yang lebih baru. Neo-Keynes merupakan penerus ajaran Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang dengan fluktuasi ekonomi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Pembahasan tentang fluktuasi ekonomi mendapatkan perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes. Mereka membahas teori fluktuasi ekonomi secara mendalam karena mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian tidak stabil. Dan yang lebih penting lagi adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil. Bagi kaum neo-Keynes, fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab utama. Yang pertama, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Dan yang kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment yang disebabkan oleh kakunya harga dan tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Karena perekonomian tidak selalu berada pada keseimbangan, sering terjadi fluktuasi. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum neo-Keynesian percaya perlunya intervensi dari pemerintah sebagai langkah koreksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.